Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Fitriana SOS MSI. Yang kami hormati Bapak Kemas Ari Panji, Pak Eko, dan Pak Mulyadi sebagai narasumber pada kegiatan pada hari ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat dan inayahnya kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat sehat serta kesempatan untuk mengikuti acara pada hari ini. Selawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan saya memandu acara pada kegiatan sosialisasi buku fisik dan buku digital, serta nanti pada sesi kedua bedah buku jejak Palembang dalam inspirasi perangko Indonesia. Telah hadir di tengah-tengah kita 4 orang narasumber. Mohon maaf Ibu Kadis. Ya, tadi Ibu Kadis sudah memaparkan tentang seluk-beluk perpustakaan, baik itu digital maupun konvensional, yang mungkin sangat menarik untuk kita simak. Pada sesi kedua akan tampil narasumber kita yang ganteng yang di sebelah kiri, seorang akademisi, Bapak Dr. Mulyadi. Sebentar saya bacakan CV-nya, Pak. Ini CV beliau, Bapak Dr. Mulyadi, Magister Humaniora, lahir di Bojen. Bojen ini ada yang tahu nggak? Rupanya sudah disebutkan oleh beliau. Bojen ini daerah Pandeglang. Iya, orang Pandeglang. Saya pikir juga kalau dilihat dari namanya orang Jawa, Bu. Rupanya orang Rangkas, orang Pandeglang. Lahir pada 3 Agustus tahun 1977, atau di Rusia ya Pak Bojen. Iya. Alamat beliau di Jalan Macan Lindungan, Perum apa tuh? Perum Antapura, Asri, Blok H 28 Palembang. Alamat kantor Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Patah Palembang, Jalan Profesor Kiai Haji Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang. Riwayat pendidikan, beliau menamatkan pendidikan S1 Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2002. Kemudian strata 2 Sejarah Peradaban Islam UIN Raden Patah Palembang tahun 2008, serta S3 Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2000. Mohon maaf saya ulangi, tahun 2020. Riwayat pekerjaan, beliau sudah malang melintang di dunia pekerjaan, khususnya berkaitan dengan dunia akademisi. Sebagai sekretaris Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora dari 2015 hingga 2016. Kemudian Kaprodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora 2016-2017. Sekretaris Prodi Magister SPI Fakultas Adab dan Humaniora 2020 dan 2023. Dan yang terakhir sebagai Ketua Prodi Magister SPI Fakultas Adab dan Humaniora tahun 2023 hingga sekarang. Luar biasa. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu, adik-adik. Dan ini mungkin tidak perlu saya bacakan ya, sangat banyak sekali. Kata beliau ini hanya sebagian yang ditampilkan karena takut tidak muat nanti layarnya. Jadi sebenarnya banyak sekali karya-karya beliau terkait dengan jurnal, kemudian penelitian dan buku. Salah satu buku beliau itu juga terkait dengan pastinya buku-buku perpustakaan, buku digital, buku tentang otomasi perpustakaan dan sebagainya. Beliau sangat komit, sangat konsisten untuk mengembangkan perpustakaan.
Sekali lagi beri aplaus kepada beliau. Untuk menghemat waktu, saya berikan kesempatan kepada Pak Dr. Mulyadi untuk menyampaikan materi. Pesan dari panitia tadi kurang lebih waktu yang diberikan kepada Bapak sekitar 30 sampai 45 menit. Saya ingatkan waktu kegiatan atau sosialisasi ini berlangsung hingga pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti kita lanjutkan pada pukul 13.00 pada sesi kedua bedah buku. Ternyata tidak saya perkenalkan kedua narasumber yang gagah-gagah ini yang menyerupai Sultan Palembang ya, karena perkenalannya itu di sesi kedua. Kemudian ini sahabat saya juga lama yang malah melintang di dunia kebudayaan juga. Silakan Bapak untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Fitriana SS MSI. Kemudian yang kami hormati juga kedua narasumber, Pak Prasetyo ST dan Pak Dr. Ari Panji. Ya, ini sahabat saya juga di kampus, karena beliau juga di samping ini juga aktif di kampus kami. Sudah lama kita Kak ini ya saling komunikasi, berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan. Saya juga banyak belajar dari beliau karena beliau senior sebagai sejarawan di Palembang. Ya, kalau di ketik di Google sejarawan Palembang pasti muncul Pak Dr. Ari Panji. Ya, kemudian para kabit yang hadir di sini, Pak Kabit, Pak Doni yang maaf kemarin sempat kita ini ya Pak ada kegiatan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kabit, Pak Ibu Kabit Aduh Dewi Kencana yang ini juga partner saya, kita juga maksud saya ngikut beliau terus kalau ada acara tiap kegiatan ke daerah-daerah Bu Kadis. Jadi saya mengikuti perkembangan kemajuan untuk di perpustakaan ini, saya ikut beliau juga dari dengan selama ini alhamdulillah, dan sampai sekarang alhamdulillah di perpustakaan masih selalu dilibatkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini juga ada Pak Kabit ya, pokoknya semua yang di perpustakaan daerah ya, terkhusus ini tadi yang moderator, terima kasih sudah mengantarkan. Baik, terima kasih alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi saya tidak ikut gitu ya pembukaannya karena kondisi ya. Saya alhamdulillah disuruh membuat buku di Jakarta, ada pengolahan bahan non buku. Alhamdulillah itu, jadi ada tahun kemarin satu preservasi dan konservasi media informasi, mungkin dengan nanti kaitan dengan ini juga bisa. Insya Allah nanti ini apa. Jadi sekarang itu membuat buku itu sudah, kalau dulu bahan ajar, jadi kita menulis buku kemudian dituliskan tagnya, itulah bahan ajar. Nah sekarang itu namanya bahan ajar interaktif. Jadi di buku itu, nah ini mungkin cocok dengan bahasan kita di digital ya. Jadi di buku itu nanti ada suara, ada soundnya, ada suara, ada gambarnya, ada videonya, linknya. Jadi kalau kita nulis buku misalnya penjilidan buku, begitu diklik langsung ada linknya. Jadi kita mengatasi selama ini kita hanya membaca. Nah sekarang kalau orang malas membaca, berarti mendengarkan saja. Buka handphonenya, dengarkan saja. Pokoknya persis seperti buku itu. Berarti bisa untuk kelompok rentan. Iya. Berarti untuk disabilitas ya, disabilitas bisa, alhamdulillah. Jadi itu kemajuan sekarang. Kemudian begitu video kita pengen jelas seperti apa. Jadi itu mungkin salah satu nanti ada namanya evolusi dari fisik ke digital itu seperti itu. Jadi itu mungkin
ya jadi pengantar awal ya, bahwa nanti era baru itu harus kita respon. Jadi selama ini nanti bagaimana perubahan dari buku ke fisik ke buku digital itu juga nanti kita kita respon gitu ya. Dan itu mungkin nanti mulai ini baru ya, karena itu workshop dulu kemudian kita buat, mungkin pelopornya Universitas Terbuka. Jadi saya alhamdulillah terlibat di Winda dan Patah, dan di Universitas Terbuka selain sebagai tutor itu dilibatkan dalam membuat alhamdulillah itu satu anugerah kalau menurut saya. Jadi saya perlu belajar lagi menimba ilmu pengetahuan gitu, karena menuntut ilmu adalah satu kewajiban. Baik Bapak Ibu serta sekalian, maaf ini dari semuanya dari perpustakaan umum ya, mahasiswa dari mana? Komunikasi, komunitas literasi. Literasi ya? Oh, komunitas literasi. Komunitas literasi, saya tanya literasi itu apa? Ada yang bisa nggak? Literasi? Ya, ya. Ada ini Pak, kita ini aja ya, sambil ini, nanti materi ini cuma ada mungkin 10-12 slide ya. Kita nanti begitu ada yang mau tanya, boleh silakan langsung angkat gitu ya. Ya izin Pak ya. Iya, literasi ya. Literasi itu kemampuan atau skill membaca atau menulis, tapi itu di zaman dahulu. Sekarang juga berkembang, jadi menerima informasi, mengolah informasi sampai menciptakan sesuatu. Itu literasi. Iya, baik. Ibu Mbak siapa? Linda. Benar Linda? Iya. Baik. Ya. Awalnya literasi itu memang baca tulis gitu ya. Lalu kemudian mengubah makna, pada akhirnya itu menjadi kecakapan diri gitu ya. Ya. Ya, ada acara di satu lagi. Ya. Ada penyerahan bantuan buku Pak. Iya Pak ya. Ini dulu. Sampai. Ya Pak ya. Nanti kita diskusi lagi. Jam 11-an. Ya Allah, maaf ya Pak Bu. Ya, siap. Iya. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi selain dari komunitas literasi, juga dari mungkin perpustakaan daerah ya, ada ya. Dari Bapak Ibu sama juga ya. Semuanya dari literasi, komunitas literasi ya. Iya. Ada di sekolah juga ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, mungkin nanti kita lihat pemanfaatan buku fisik dan digital. Terus satu tulisannya. Ya, baik. Seperti yang di awal saya sampaikan bahwa kita akan melihat, karena ini kan fisik dan digital, berarti kita ada namanya yang sering kita dengar ya di SMA, di SMP, di SMA sampai perguruan tinggi, kalimat evolusi. Jadi perubahan yang secara terus-menerus perlahan gitu ya, terkait dengan perubahan buku ini. Nanti yang pertama nanti perubahan baca, kemudian juga tempatnya, mungkin perpustakaannya ya, beralih dari media digital gitu. Jadi ini yang pertama, dunia membaca terus ini yang evolusi untuk membaca ya, terus berkembang. Awalnya kita dulu pakai perkamen ya, itu mungkin kalau di kearsipan atau di perpustakaan atau di ada istilah perkamen. Jadi perkamen itu gulungan dari kulit hewan ya, gulungan dari kulit hewan, lalu kemudian berkembang menjadi buku cetak ya. Kemudian sekarang berpindah kepada buku digital mungkin ya. Baik, ini dari awalnya perkamen, kemudian gulungan perkamen. Sekarang buku sendiri, buku adalah kumpulan lembaran ya, yang terjilid, baik ada tulisannya maupun tidak. Kalau yang tidak ada tulisan di buku enggak? Buku ya, buku tulis. Buku tulis ya. Iya, buku tulis berarti buku ya.
Nah, sekarang nanti kalau nanti pertanyaan akhir ya, kenapa nanti buku digital aja, sementara dia tidak dijilid, tidak di lembaran, tapi tidak dijilid. Nah, itu harus bisa memberi alasannya kenapa perubahan dari buku fisik ke buku digital, kenapa masih disebut buku. Nah, nanti apalah kira-kira jawabannya, nanti tanya saja sama ChatGPT bisa jawabnya. Jadi sekarang itu Bapak Ibu sekalian, ilmu itu ya, sekarang mau nanya apapun sudah bisa kita jawab ya. Jadi yang penting untuk di era sekarang adalah praktiknya gitu ya. Sekarang misalnya pemanfaatan buku fisik dan buku digital. Kalau mau buat pengertian buku fisik, buku digital, kita sudah dalam 1 menit kita bisa membuat artinya. Tapi bagaimana cara menelusur, bagaimana cara membuat bahkan gitu ya, buku digital itu. Pada beberapa waktu yang lalu kita sempat, saya ngisi di sini juga, membuat buku digital dengan book creator ya. Nah itu kita membuat buku waktu itu kan. Nah itu berarti kan kita sudah bisa buat buku digital. Jadi syaratnya ada email 1, 20 buku, kalau lebih dari 1 berbayar. Jadi cuma satu email 20 buku. Kita kan cari yang gratis dan berbayar. Itu nanti bisa cari di handphone pun bisa. Jadi kalau kita punya ide, apalagi yang literasi ya, nah itu harusnya dikedepankan nanti itu book creator ya. Nanti mungkin kalau di kesempatan ini tidak bisa ini, paling-paling sekarang kita melihat hasilnya saja, book creator seperti apa. Nah, harusnya harus menulis gitu ya, menulis buku ya. Karena orang yang tidak bisa menulis, misalnya tidak akan hilang dari sejarah, nah gitu ya. Makanya sekarang mungkin, apalagi yang ibu-ibu, bapak-bapak yang ibu-ibu lah ya, yang banyak ide ingin menuangkan unek-unek gitu kan, ditulis dalam tulisan, nah, kemudian bisa di-sharekan dengan orang lain pengalamannya begitu ya. Baik, ini nanti di akhir kita ada ada beberapa untuk buku yang digunakan. Salah satunya yang karena saya di Universitas Terbuka ya, mungkin nanti bagaimana para mahasiswa di sana itu sudah pakai buku digital semua gitu kan. Jadi dan karena memang penerbitnya dari Universitas Terbuka, lalu kemudian dia punya kebebasan untuk mengupload gitu kan. Kalau kita kan ke penerbit, misalnya kita buat buku di penerbit, nanti kalau mau diupload secara ini masih berkaitan dengan royalti dan lain sebagainya ya, pasti ada yang mengklaim gitu kan. Kecuali di luar negeri. Kalau di luar negeri itu penulis itu dia dihargai ya. Kalau kita nulis, meneliti, sudah dihargai, begitu hasilnya dia kasihkan, nanti di-sharekan saja. Makanya karena dia dikasihkan dengan orang itu secara bebas itu sudah, karena sudah merasa sudah dihargai. Kalau di kita kan mandiri gitu, akhirnya masih urusannya dengan uang gitu, urusannya dengan uang. Mereka tidak mikirkan itu lagi ya, jadi pengetahuan. Bahkan kalau di Islam itu pada masa Harun Ar-Rasyid, orang yang bisa membuat buku 1 kilo buku itu dibayar sama 1 kilo emas. Nah, itu. Ya, zaman itu ya, zaman kejayaan Harun Ar-Rasyid kalau yang di Islam ya, nah, misalnya itu ada sejarahnya. Jadi sampai mungkin ada di dalam sejarah itu orang menghancurkan seluruh pengetahuan buku, ditenggelamkan dalam jadi tinta, itu kan itu sejarah waktu itu ya, sejarah yang bisa kita gali itu. Baik, ini ya berarti buku cetak berubah menjadi buku semua karena ada teknologi, ya kan, ada teknologi. Jadi teknologi itu apa maksudnya? Alat ya, alat ya, alat baik berupa aplikasi maupun bentuk fisiknya alatnya ya, menurut peralatannya yang bisa menangkap, menyimpan, memproses dan menyebarkan informasi. Nah, itu teknologi. Berarti kalau kita ada handphone, teknologi bukan? Ya. Kenapa dia teknologi? Karena dia bisa menangkap, menyebarkan. Nah, itu teknologi ya. Cangkul teknologi bukan? Alternatif. Kenapa disebut teknologi? Karena bisa Membantu. menyimpan, bisa nggak ya? Nggak. Tidak. Mengolah Bisa. Mungkin bisa mengolah ya. Oh. Berarti kalau ada
menangkap, mengolah, menyimpan, menyebarkan. Nah, itu kita anggap teknologi. AC itu teknologi karena dia bisa menangkap ya, menyebarkan gitu ya. Nah, kenapa sekarang begitu orang bilang teknologi komputer? Karena komputer itulah yang paling lengkap ya. Komputer paling ada bisa menangkap, menyimpan, memproses, semuanya bisa di komputer. Maka identik dengan komputer kalau bilang teknologi komputer. Tetapi selebihnya juga dikatakan teknologi ya. Baik, itu slide pertama, fisik, kenyamanan buku dia. Oke, kita lihat kelebihan ya. Kelebihan buku fisik dan buku digital. Kalau di sejarahnya ada nggak di sebelah? Masih belum? Fisik, kenyamanan, digital, transparan ini membentuk kembali kebiasaan membaca. Oke ya, masuk. Ini ya. Kelemahan daripada baju lebih maju. Kelebihan dan kelemahan daripada buku ada ya, buku fisik ya. Ada memang sebagian orang yang tidak mau pakai handphone ya. Nah, handphone ini kan sekarang jadi miniatur dari teknologi tadi komputer tadi. Semua yang ada di komputer itu bisa ada di handphone kan. Nah, itulah yang sekarang kita kenal dengan apa? Artificial intelligence ya. Artificial intelligence. Artificial intelligence AI apa ya? Bacanya AI ya. Ya. Kalau bahasa Indonesia A sama I kan? I sama A apa? IA. Pokoknya kebalik bacanya kan? Ya. Nah, itu kenapa begitu ada artificial intelligence. Dulu kan kita ada natural intelligence. Siapa yang punya natural intelligence? Manusia. Karena manusia begitu lahir dikasih apa namanya? Akal. Apa nih? Akal. Apa lagi? Pikiran. Perasaan. Kalau dikumpulkan jadi apa tadi? AI. Akal, pikiran. Iya, dari AI tadi. Apa? Akal, pikiran, Nafsu. pengetahuan. Nafsu dah sih. Jadi kalau kita punya pengetahuan jadi apa orangnya? Jadi orang hebat ini jadi apa? Jadi ya itu cerdas. Maka jadi dulu kan manusia yang cerdas, tapi sekarang ada cerdas dibuat oleh manusia. Artificial intelligence. Intelligence kan kecerdasan, artificialnya buatan. Jadi dibuat oleh manusia supaya cerdas. Itulah aplikasi kan. Jadi aplikasi itu dianggap sebagai otaknya, sebagai ruhnya. Kalau orang ini dia di sini ininya kan apa? Nyawa dan orang di bagian lain asal jangan kepalanya itu sudah masih ini apa tertinggi kedudukannya. Berarti artificial intelligence itu kecerdasan yang dibuat oleh manusia, dia bisa bekerja seperti layaknya manusia nanti kan, bisa menunjukkan arah, bisa menunjukkan tempat, bisa ngajari kita, bahkan itu lebih santun dari manusia kayaknya ya. Coba kalau kita jadi Google gimana? Belok kiri, muter balik gitu kan, belok kiri lagi muter, dia nggak pernah marah kan? Berarti lebih tinggi mana dengan dia? Kalau kita jadi Google, belok kiri, salah, bener salah, belok kiri Pak, agak keras dikit ya, belok kiri, woi, sudah mulai kan, salah. Kita manusia seperti itu. Jadi bahkan dia lebih cerdas dari kita. Jadi kecerdasan ya. Makanya nanti dibuatnya buku itu pada akhirnya adalah untuk membentuk diri, membentuk kecerdasan ya, membentuk diri, membentuk kecerdasan dengan baca. Mungkin kalau yang di Islam itu, maaf ya, misalnya ayat pertama dulu ya sudah membaca. Masya Allah, jadi Ustaz. membaca agar manusia bisa membentuk dirinya. Jadi katanya jangan khawatir jadi orang yang orang yang EQ-nya di bawah itu kan, bisa dibentuk dengan salah satunya membaca buku gitu kan. Kamis Wak. Nah, dulu ada pernah cerita, mungkin kalau di Google itu banyak ya, siapa? Thomas Alva Edison itu ya. Nah, dia kan sekolah, kemudian begitu sekolah dikasih surat dipanggil orang tuanya bahwa Pak, ibunya waktu itu ya, ibu maaf,
anak ibu ini dia ngasih ke Thomas A. Edison ya, kasih surat ini tolong jangan dibaca kecuali sama ibu gitu, sama ibumu, sama orang tuamu. Jadi dibawalah surat itu ke ibunya. Ini Bu, saya sudah kenaikan kelas pertama. Ini surat dari sekolah, katanya sudah dibaca. Akhirnya dibaca oleh ibunya. Ibunya menangis kan? Menangis. Terus ditanya, kenapa menangis? Kata ibunya, nak, kamu EQ-nya di atas rata-rata. Jadi guru sudah ini apa istilahnya tuh apa yang diajarkan katanya kamu sudah bisa semua. Jadi kalau begitu ini aja apa? Kayaknya nyari sekolah yang paling tinggi atau ibumu atau siapa yang penting di sekolah ini kami ini udah ada orang yang kemampuannya kecerdasan lebih tinggi gitu kan? Ya ada kan kalau di kelas juga bisa naik langsung gitu ya. EQ yang tinggi. Jadi sudah dibaca itu, jadi sudah mulai besok ini di sekolah itu katanya suruh pindah atau gimana atau ibu saja yang ngajarin. Akhirnya ibunya yang ngajarin. Thomas A. Edison itu ibunya yang ngajarin. Ya sampai pada akhirnya dengan membaca, ya dengan membaca mungkin tadi membaca itu membentuk diri kan. Nah sampai akhirnya dia menjadi lampu yang ini ya, yang pendengar lampu ini kan, atau Thomas A. Edison. Akhirnya sampai ibunya meninggal. Setelah meninggal, dilihat di makamnya, terus pulang lagi, dia ketemu surat yang kemarin dikasih oleh ibu guru itu, yang dulu 20 tahun yang lalu. Terus dia baca, ternyata di situ surat itu isinya, maaf bapak ibu orang tua dari Thomas A. Edison, anak ibu ini anak yang gitu. Jadi anak yang tidak bisa mengikuti pelajaran kami harus mengeluarkan dari sekolah, gitu kan? Nah, jadi, itu mungkin ibu ya. Ibu biasanya seperti itu. Jadi dia dibalik untuk menyemangati anaknya tadi ya. Jadi dia yang mengajari di rumah, ternyata dia istilahnya tuh tidak mau anaknya kecewa. Kalau kita mungkin dikasih nilai seperti itu dimarahin kan, ini tidak. Pokoknya belajar kamu bisa. Bahkan dia anggap ini Islamic label ya. Nggak, itu ini ya. Berarti bisa dia dengan membaca dengan ibunya membentuk diri ya, orang-orang bisa punya kemampuan. Karena menuntut ilmu ya tetap sampai kapanpun kita menuntut ilmu, salah satunya dengan membaca kan. Bahkan sampai sekarang mungkin ya ibu, bapak ibu sekalian tidak boleh tidak membaca gitu ya. Karena kalau seperti pisau kan semakin sering dipakai semakin tumbul ya. Tapi kalau otak dia semakin dipakai semakin tajam gitu ya. Nah, dan membaca itu dalam teorinya dia menghilangkan kepikunan. Gitu ya. Jadi kalau kita tidak membaca, saya ada keluarga masih tapi sudah meninggal almarhum mertua saya. Itu dia kalau pagi-pagi baca surat kabar gitu, majalah-majalah gitu, membaca gitu. Nah ternyata begitu dibandingkan dengan seumurannya, itu angkatannya itu sudah pada, kalau ditanya sudah apa? Iya, itu dia masih tetap jelas gitu, ini masih masih artinya kan dia memang mengolah ini ya. Padahal dia cuma baca koran ini aja. Jadi itu mungkin kita jangan sampai, kita kan tidak ada obat yang tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya kecuali tidak ada obatnya kecuali tua ya. Tua tidak ada obatnya gitu kan. Yang kita mampu lakukan adalah menangguhkan, kan begitu ya. Nah kayak tadi kan kita mau pikun pasti pikun, tapi kita tangguhkan. Orang seangkatannya kita masih alhamdulillah masih bisa, masih sampai masih pemikirannya masih normal gitu ya. Artinya masih ingat semua kalau ini kan. Baik, terus ini ya, ini mungkin masih bisa dibaca lah ya. Taktil. Nah ini taktil ini mungkin kalimat baru lagi ya, yang apa? Mungkin bacanya taktil ya. Nah, jadi buku fisik dengan buku digital ini ada kalimat, salah satu kalimat adanya taktil. Jadi taktil ini adalah satu kemampuan ya untuk merasakan interaksi pengetahuan dan pengalaman bahkan ya.
Jadi kalau kita baca buku, sentuhan, sebenarnya sentuhan ya, sentuhan agar bisa berinteraksi dengan lingkungan dan pengalaman. Jadi kalau sekarang mungkin berubah ke ini ya, ke touch screen kan. Nah zaman dulu kan fisik memang sentuhan kan. Buku itu kalau kita ada buku baru itu pertama nanti dari gambar, dari apa kita sudah ada ini ya, ada begitu membaca itu sudah bisa ada rasa sentuhan. Oh ini bukunya menarik. Oh ini membuka buku itu dengan aroma buku yang khas gitu kan. Kalau kita baca buku itu, membaca buku baru tuh wah, enak baunya gitu ya. Itu pasti ya. Kemudian koneksi personal, nilai estetika, koleksi, etika ya. Nah mungkin ini juga saya ingin sampaikan bahwa kita belajar membaca, belajar buku ya. Sebenarnya ada dua ya, kita ada dua. Jadi kalau orang yang punya ilmu, orang ilmu itu dia akan mengubah. Kalau punya harta mengubah apa? Baru dipuji. Harta mengubah. Kalau kita punya duit, punya mobil, punya pesawat, Mengubah gaya. mengubah Gaya. ya, mengubah gaya apa? Gaya hidup. Gaya boleh. Apalagi? Gaya sikap. Terus nanti jadi satu kalimat. Gaya sikap. Kalau kita punya harta, punya handphone baru, handphone iPhone 27 juta. Nanti sama dengan yang sebelahnya itu sudah gayanya beda tadi ya. Beda. Nah, apa ya mengubah dia apa? Gengsinya tinggi. Gimana? Naik kelas ya, kelasnya. OKB. OKB. Naik kelas. Apa? Yang mengubah Terima kasih Kak Ibnu. Kok namanya iya? gaya bahasa yang mengubah semua itu disatukan dalam satu kalimat namanya nada bicara. Mana Ira? Ya, nadanya beda kalau kita punya uang dengan tidak ya. Punya handphone baru dengan tidak, nadanya bisa beda. Nada bicaranya berbeda kan? Coba, ngomongnya berbeda kan? Kalau kita punya mobil sama punya motor, beda nadanya ya. Jadi harta, pangkat jabatan itu mengubah nada bicara. Apalagi dia pejabat keras suaranya kan. Pejabat kan biasanya bisa marah sama merintah. Marah merintah kan gitu ya, keras nadanya. Angkat gitu. Ya karena dia punya pangkat jabatan ya. Kalau ilmu mengubah apa, Bu? Sekarang kita belajar menuntut ilmu, mengubah apa? Tapi sumpah pas festival literasi kakak-kakak di mana kok gue udah lihat? Pola pikir ya, kita satukan ya, pola pikir, Iya. sudut pandang, kecerdasan, perilaku ya. Apalagi wibawa, mengubah orang yang pendidikannya S1, S2, S3, profesor, ada yang diubah dia apa? Sikapnya. Lagi Titelnya, Pak. Titelnya harta tadi nada ya. Kalau ilmu bicaranya gimana? Widi artis. Nadanya, sikapnya ya. Mana bro? Mengubah gaya bahasa. Orang-orang yang punya Iya. Itu nama aku. punya ilmu Panggilan tuh Uti. ngomongnya ini ya gitu, misalnya gitu ya. Itu katanya mengubah gaya bahasa. Kakak 2 kali. Makanya kita harus hati-hati kalau Pas foto ya itu tadi, pas foto kalau bisa dia jangan si maju menempatkan gitu ya. Si maju galau. Punya ilmu, punya bahasa, kalau punya harta, pendidikan, jabatan dan lain sebagainya itu enggak nadanya ya. Nah, nadanya kita walaupun kita jabatan, Yaelah. punya harta banyak, tidak perlu kita kuat-kuat ngomongnya, orang sudah tahu kan. Ya, saya punya ini, nggak perlu. Dia sudah tahu, jadi sudah. tidak perlu harus nadanya kuat. Kan? Sudah. Kita punya ilmu juga mungkin Guru, orang guru. melihat ini tidak perlu kita Tidak boleh IG pustaka. apa ya istilah bahasanya kan ini kan apa? Menemukan dan lain sebagainya orang sudah tahu. Nah, yang paling bagus orang yang paling punya semakin tinggi Oh iya ini. etika kan sekarang ya, etika ya gitu ya. Harta, ilmu, etika, tiga itulah kita di dunia ini. Harta, pendidikan dan lain sebagainya, ilmu sama etika. Etika ini singer suara. orang yang punya etika maka akan mengubah apa? Punya etika yang mengubah moralnya ya. Oh, moralnya. Nah, buku ini ya, orang baca buku itu nanti kan kita ada cuma dua, ada etika sama akhlak gitu ya. Kalau etika kaitannya dengan manusia, etika itu melaksanakan kewajiban apa yang sesuai dengan ketentuan.
misalnya etika penerbangan. Begitu dia naik pesawat, pramugarinya ngasih makan, ngasih minuman, ngasih tempat duduk, itu sesuai dengan etika ya. Nah, tapi kalau dia akhlak, hubungannya dengan Tuhan. Kalau kita agama apapun ya, pasti kaitan dengan Tuhan, maka kaitannya dengan kejujuran. Itu dua. Nah, orang-orang yang maaf misalnya dari dunia, dari luar ya, itu dia mengedepankan etika, dia profesional, etika kan, mengedepankan etika profesionalnya. Jadi kalau kita misalnya, nah, kadang-kadang kalau kita mungkin maaf orang Indonesia karena dominan ke agama gitu ya, maka akhlak dikedepankan. Tetapi dalam prakteknya nanti dua-duanya itu berbeda. Harusnya yang punya akhlak yang lebih tinggi kan, tapi karena dia yang punya etika kan hanya dengan manusia gitu. Ini kan dengan Tuhan gitu. Malah justru yang dengan etika itu ya. Kalau orang profesional, misalnya orang luar ya, orang di dunia bisnis ini berikan komputer harganya 10 juta. Nanti sudah dirinci tuh kalau kita profesional sesuai dengan etika ya. Etika dalam membeli komputer. Satu, harganya 8 juta, ongkos jalannya 1 juta, yang ininya 3 juta, semuanya hitung semua ya. Waktu beli pasti yang 8 juta, karena memang 8 juta, 10 juta, tapi 8 juta, yang 2 jutanya memang untuk operasionalnya. Nah itu profesional sesuai dengan etika. Nah kalau di kita kan, Pak ini beli komputer harganya 10 juta, nanti gimana? Pokoknya ikhlas berlama-lama. Paling-paling nanti belinya yang harga 4 juta, beli gue 4 juta lah, aku dapat dari mana? Nah, kadang-kadang yang profesional itu lebih baik ya, harusnya kedua-duanya. Nanti etika kita belajar tinggi-tinggi untuk mengubah etika. Apakah orang yang punya etika itu jujur tidak orangnya? Kalau tadi jelas ya, akhlak tadi kan kholik itu jujuran dia, pasti kaitannya dengan dia, dengan Tuhan dia, Tuhan, agama apapun. Tapi ini kan dengan manusia. Dengan manusia bisa jujur, bisa tidak. Orang punya etika bisa jujur, tidak. Bisa orang tidak. Yang di gimana bahasanya? Orang yang melaksanakan etika dengan baik pasti jujur apa tidak? Bisa jujur, bisa iya, bisa tidak ya. Tidak jujur juga kalau yang penting etikanya bagus. Ini pura-pura profesional. Pramugari itu kan pura-pura ya. Pokoknya Pak ini karena dia memang di wilayah dia, wilayah ada etiknya kan. Ya. Begitu dia keluar dari situ, Bu, minta tolong ini Mbak, apa dia? sudah tidak lagi apa ya, hilang ini karena sudah di luar kawasan itu kan. Nah itu jadi seperti itu. Nah membentuk etika nanti dua-duanya harusnya ya. Etika dari pengetahuan sama dari agama kalau bisa digabung nanti namanya kecerdasan emosional. Balik kecerdasan lagi, kecerdasan emosional. Orang yang hebat itu dia emosionalnya bisa diatur ya. Nah, berusaha kalau pengen ini emosionalnya bisa diatur. Kita memang semua itu dibatasi dengan waktu ya, ruang dan waktu gitu kan. Kita makanya orang bisa membuat dalam syair dalam andai waktu bisa diulang gitu ya. Andai waktu bisa ditambah aku denganmu misalnya. Atau mengulang lagi masa muda, nggak bisa ya. Pokoknya semuanya waktu demi waktu, makanya seperti itu ya. Demi waktu manusia itu merugi kan. Maka itu ada ya kalau lari ke agama lagi nanti ini kita ya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan lihat kelebihan buku digital langsung ya, buku digital. Pasti ini ya ada perubahan dari fisik ke digital. Ya itu tadi karena Bapak sampaikan tadi memang ada teknologi ya. Pertama akses ya. Ya kalau digital kan kapan saja di mana saja pembaca bisa menjelajahi ya di ini ya di asal ada kalau dulu kan kita cuma listrik ya, listrik tidak ada, kita sudah ini. Kalau sekarang ada listrik, ada handphone ya, ada kuota baru bisa bergerak ya, adanya internet itu. Nah ini karena ada internet maka dia bisa mengubah akses kita kapan saja dan di mana saja itu ya. Kemudian portabilitas optimal ya, ratusan bahkan ribuan tahun buku dibawa dalam satu perangkat ringan, ideal untuk bepergian atau ruang terbatas. Ya, nanti
apa ya, perubahan dari misalnya maaf nih, kita yang ilmu perpustakaan ya, ilmu perpustakaan itu ada DDC ya. Kalau kita mau ngelola di perpustakaan itu bukunya sampai 20. Itu kalau ditumpuk, kalau kita mau mengelola buku ada 20 buku, namanya DDC, Dewi Decimal Classification. Jadi buku itu dibagi menjadi 10 umum, 200 filsafat, 200 agama ya, 300 sosial, 400 bahasa, 500 terapan, 600 Iya, baiklah Pak Ustaz. 500 ilmu murni ya, ilmu murni, 600 kesenian ya, 700 sudah kesenian, 800 sastra, 900 sejarah dan biografi. Nah itu jadi kalau ada buku pasti ada 10 itu kan. Dulu ada buku namanya DDC. Nah itu bukunya sampai banyak gitu ya. Nah sekarang sudah namanya sudah balik ke digital, DDC gitu ya. Nah jadi kalau kita nanti kalau dapat tinggal download DDC. Nah itu kalau misalnya buku ini mau taruh di rak berapa, tinggal ketik pendidikan, nanti muncul pendidikan ini 300 berapa? 370 pendidikan ya. Kalau mungkin kalau di yang ada yang pendidikan kalau Islam ya, bukan jurusan itu ya. perpustakaan, belajar dulu aja. Iya. Jadi sekarang sudah mengubah, adanya digital yang tadinya berat akan jadi ringan ya. Itu bisa dibawa kemana-mana. Baik, kemudian fitur interaktif ya. Ya, interaktif tadi yang saya sudah sampaikan tadi bahwa nanti buku itu interaktif ya, nanti bisa tadi kita malas baca berarti mendengarkan, malas mendengarkan lihat videonya gitu ya. Sudah itu karena perubahan ke digital. Mungkin terus Pak. Banyak kualitas. Oke, ini mungkin bisa dibaca aja lah tantangan ya. Biasa ya kalau kita dalam tadi yang evolusi perubahan itu kan setahap demi setahap perubahan dari digital dari fisik ke digital itu tantangan sudah banyak ya. Ada orang yang tidak setuju nih kalau yang perpustakaan nanti perpustakaannya ini hilang karena ada digital ya. Nanti pro kontranya banyak perubahannya itu ya. Ditambah lagi dengan kebijakan pimpinan dan lain-lain itu perjalanan untuk pengubahan dari ini ya, dari fisik ke digital. Mungkin bisa langsung ya. Tantangan. Oke, tantangan di buku digital, ya. Sekarang ada namanya determinisme teknologi, gitu ya. Jadi teknologi itu awalnya kita buat, kemudian kita gunakan, pada akhirnya kita menjadi determinan, ketergantungan. Ya. Nah, determinasi teknologi itu. Jadi kita seperti itu. Jadi teknologi itu membalik dua arah ya. Ada yang ketergantungan, nanti bisa maju teknologi datang itu ada orang cemas, namanya anxiety, cemas ya. Kita ada teknologi baru ini gimana nih ya caranya ya, itu jadi cemas duluan. Ada yang nanti dia bisa, Facebook bisa, TikTok bisa, nanti dia ketergantungan terus menerus. Namanya burnout ya. Nah itu dia nanti 2017 kelelahan, SMP. lelah ya. Sampai kuota sekarang sudah pakai free kan, nelpon sampai panas telinga kita kan? Sampai tidak habis kuotanya kan, karena sebulan free gitu kan. Nah itu kelelahan kita gitu. Yang terakhir nanti kita ada yang kalau dua-duanya kita yang tidak bisa mampu menghadapi tekanan itu, nanti kita stres namanya. Stres karena teknologi kan, stres duluan karena teknologi. Nah itu teknologi ya, jadi ketergantungan teknologi, kelelahan. Nah itu burnout tadi ya. Nah terakhir mungkin permasalahan ini adalah hak cipta. Tadi yang sudah saya sampaikan, biasanya kalau buku itu hak cipta buku itu kalau kita buat hakinya, kalau ada orang di kalimatnya itu kita tidak bisa mengklaim sampai 60 tahun setelah kematian gitu ya. Kalau kita sudah buat buku 60 tahun dari meninggal itu kita tidak berhak lagi. Kalau sekarang kita bisa mengklaim ya, kayak apa, menuntut gitu kan, karena sudah hak ciptanya itu ya. Jadi tapi kalau sudah lewat dari 60 dari kematian itu kita tidak ada kekuatan hukum lagi gitu ya. Baik, terus sinergi buku fisik dan digital ya. Ya baik, dua-duanya ada orang yang memang dengan
tadi ya dengan budaya membaca, ada yang tidak mau dengan handphone kan, memang inginnya dengan buku kan, ada yang dengan handphone. Mungkin bisa disatukan, makanya di perpustakaan itu kedua-duanya. Perpustakaan tidak akan hilang gitu kan, buku-buku fisiknya tidak akan hilang, tetapi justru malah yang buku digital itu sebagai penguat gitu kan. Oh ini buku, ada buku digitalnya gitu ya. Ya mungkin itu ya. Terus ada yang masih ini masa depan ya, inovasi. Apa beda kreatif dan inovasi? Kita harus kreatif ya. Kreatif apa kreatif? Kreatif itu menciptakan sesuatu yang baru ya. Nah, orang kreatif kalau kita Luar biasa, sesuatu Pak yang Haji. baru. Kalau inovatif Luar biasa Pak Haji. sesuatu yang sama anak mure. baru kan. Kalau kita buat baru berarti dia Ayo kreatif. kita foto. Belum inovatif. Sekarang kan dituntut untuk inovatif ya. Inovatif dan adaptasi. Dulu kreatif, jadilah gitu kita bisa. Sekarang harus inovatif. Inovatif itu menciptakan sesuatu yang baru, kreatif. Dia nanya Pak lagi ngapa? Saya yang Di Al-Hasmid ini. Nyari cewek. berbeda ya, sesuatu yang berbeda. Marah dia Gitu. kalau aku mau Jadi kita kalau bisa kenapa ya? tidak Dia sama. cewek. Nah itu berarti inovasi ya. Inovasi kan Dia begitu. galak namanya. Baik, masa depan membaca terus dibentuk oleh inovasi teknologi. Anjir. Oke, pengalaman imersif ya, buku interaktif. Ya, buku yang interaktif yang sekarang nih, nanti kita coba lihat contoh ini ya. Terus Mengapa tak? ya, ininya ya. Sudah kelelahan itu. Teknologinya sudah ini. Sama saja dia juga teknologi itu Cabut. tadi ya, masa waktu ya. Kita juga ada waktu masanya gitu kan. Memang Emang para ada itu gak pembuat ada itu. komputer dan lain sebagainya itu memang sengaja dibuat ya, ada masa expirednya itu kan. Curhat. Itu memang dibuat. Kalau di Sebagai orang saya dulu tua sempat di Jogja itu, harus mendidik. di sana kan ada produk ini sepatu ya, sepatu. Mungkin Pak ini Kami buat grup. kalau yang ini berapa? Ini harganya misalnya 35, ini 100, Iya. 200 sampai 1 juta. boleh Ternyata ada yang 1 juta pun Boleh dia nggak buat ada yang- kalau bisa ada masanya, ini paling tahan berapa tahun gitu kan. Masih dicurang. Jadi kalau kita misalnya dia bisa membuat yang paling bagus gitu ya, tapi nanti dia bangkrut gitu katanya kan. Nah, bayangkan seperti itu. Berarti kita komputer dan lain sebagainya itu sudah ada ininya ya, sudah ada Jadi nggak ada dikasih, keterbatasan. mereka sudah setting gitu. Nah, misalnya saya kan ngajar otomasi perpustakaan. Otomasi perpustakaan. Nanti siapa yang kalau di perpustakaannya ada kerja di bagian perpustakaan atau di Banyak yang bagian contoh. budaya juga ada komputernya, kita bisa kan sekarang sudah free ya, pakai Invisalign atau Slim itu bisa kita instalkan. Nanti hubungi saya, ada bahkan saya dari ini aja, dari apa telepon Laki-lakinya anak sekolah. bisa kita pandu gitu kan. Nah, dulu kita harus pakai programmer, sekarang sudah kita harus kita sendiri yang bisa itu. Baik, itu ya. Kemudian pikturnya, berbagi bacaan dengan diskusi, rekomendasi bacaan berbasis AI ya terakhirnya, iya AI ya, yang disesuaikan dengan minat baca. Transisi antara membaca dan mendengarkan. Ya, transisi itu apa? Transisi perubahan ya. Transformasi perubahan. Transisi berarti perpindahan. Berubah dengan pindah beda ya, Bu ya. Baik, kita kesimpulannya. Sebenarnya masih banyak kesimpulan baru, kesimpulan Aku di depan. evolusi membaca ini sebenarnya. Kita mungkin dibatasi waktu ya tadi ya. Kesimpulan dan rekomendasi memilih yang terbaik untuk Anda adalah pilihan terbaik tergantung pada referensi pribadi ya, tujuan membaca dan kondisi situasional. Buku fisik untuk pengalaman sensorik, koleksi pribadi dan belajar mendalam ya. Buku digital untuk aksesibilitas, portabilitas, fitur interaktif modern. Ya sebenarnya sama saja ya. Yang mungkin yang fisik dia bisa lebih ini ya, karena membacanya juga ini. Yang digital biasanya dia cari ini saja ya, cari yang tercepat. Kalau orang baca koran itu beritanya kan itu dibuat seperti piramida terbalik ya. Gini. Jadi kalau kita membaca koran itu cuma tahu telah terjadi kecelakaan, 3 orang luring, luber, apa lagi?
luka berat, luka ringan, Oh, balas. satunya meninggal misalnya ya. Nah itu nanti di bawahnya itu hanya biasanya satu paragraf itu sudah ketemu tuh, sudah cerita, oh sudah tahu nih ceritanya. Tanpa baca yang bawah ya. Kalau di bawahnya kan paling banyak diceritakan. Pada suatu hari dia naik kendaraan ini nih gitu, tanpa dibaca juga. Jadi kalau dia digital kadang-kadang cari ininya saja gitu. Ya. Kalau kita nonton video itu apa yang alur cerita ya? Pernah dari YouTube alur cerita? Ya, 2 jam cukup ditonton dengan 10 menit ya. Nanti dia ambil aja yang ininya, yang apa yang penting-pentingnya. Oh dia lahir. Oh ini pendekarnya baru gitu kan dianiaya gitu kan. Nanti dia ini dulu kalah dulu. Nanti pas menangnya di gitu ya. Atau percintaan ini apa dihianati dulu bisa kan. Jadi dia nanti endingnya bagus gitu. Jadi kan seperti itu. Jadi digital itu kita menghendaki kecepatan ya. Kecepatan. Nanti buka buku langsung lewat halaman berapa gitu kan. Tapi kalau kita manual kan satu ya. Jadi ada kelebihan, ada ke apa ya, kelemahan. Jadi nanti tinggal dan tergantung dengan ini kita tadi ya, apa kemampuan kita. Ada orang yang senang. Saya juga termasuk dulu, saya termasuk ini apa, saya kalau mau ujian, mungkin jangan dicontoh ya. Kalau saya dulu gini, sekolah pun ya, saya kalau mau ujian itu seminggu sebelum nggak mau saya belajar, percuma gitu kan. Masih hilang itulah kan. Tapi 10 hari dari itu, 2 hari ya, atau bahkan saya misalnya, nah nanti kemampuan kita beda-beda ya. Ada orang baca, saya duduk di sebelahnya, itu malah lebih masuk gitu. Kadang-kadang ya ada kawan dia baca yuk bareng gitu, biar saya bisa gitu. Kalau kadang-kadang kita baca sendiri tidak bisa. Nah jadi kita mengetahui kelemahan kita di mana. Coba diuji pakai kita baca, masuk dah. Coba diuji pakai video, masuk dah. Coba diuji pakai film, masuk dah. Mana Pak saya pakai film. Kalau pakai film ini, kalau pakai video cepat saya, pakai TikTok cepat masuk materi ini misalnya kan ya. Jadi tinggal tergantung dari kita. Nah itu ya. Jadi begitu. Kaca digital lebih mendalam, kemudian interaktif ya kalau yang digital. Baik buku fisik maupun digital memiliki ya tempatnya masing-masing ya di dunia membaca. Nah sekarang ya tergantung masing-masing. Kalau ditanya apakah mau yang fisik atau mau yang digital, ya tergantung jawabannya ya. Kasih kita juga ini apa, kalau bisa dipadukan kedua-duanya. Nah di berikutnya mungkin ini masih bisa di inilah ya, ada beberapa slide itu. Berapa menit lagi Pak? Oh habis ya, berarti ada ini ya, mungkin sedikit saja, 5 menit lah ya. Kita coba lihat apa prakteknya menelusuri buku gitu ya. Ada ke bawah yang di UT saja, kita lihat ini ya. Terus ke bawah. Berikutnya. Iya, berikutnya. Tapi kan sampai siang Pak? Enggak ya? Sampai jam 12 pun ada sesi tanya jawab. Oh iya, jawabnya. Ya masih berarti ya. Oke, penggunaan ini baca saja ya. Solusinya dampak sosial bisa di mungkin nanti dikembangkan kita sambil tanya jawab ya. Coba tadi praktek ininya ada. Nah ini menelusur ya, udah menelusur aja. Satu saya cuma hanya ini saja. Ini ruang baca. Jadi sekarang mungkin bisa kalau di UT itu ada setiap mahasiswa dikasih kodenya masing-masing ya. Jadi nanti kalau dulu sih masih ini kodenya ada NIM mungkin ya kalau dia ada yang mahasiswa ya. Kalau seperti saya mungkin dikasih ini, coba kita telusur aja ya. Ruang baca berarti sih dia sudah merubah ke digital kan? Sudah semuanya pakai digital. Mungkin di yang lain juga banyak. Tapi ini yang karena memang Bapak di sana ininya ya, ada ikut. Coba kita klik. Bisa nggak? Itu saya ambil mata kuliah penelusuran literatur ya. Nah, karena kita memang untuk ini ya, penelusuran literatur. Ya, udah sini ya. Ini. Ya, gitu ya. Ya, sayangnya hanya mahasiswa dan dosennya saja dikasih gitu kan, karena untuk ini ya. Tapi oke, berarti nanti harapan kita seperti ini, mengubahnya kan dari fisik ke digital gitu ya. Nanti harapannya seperti dari fisik ke digital. Jadi orang sudah tidak lagi bawa buku banyak bawa handphone gitu kan. Oke. Baik ya, ini contoh satu, terus satunya Pak, contoh lagi yang kedua.
Satunya Pak. Ya, anggaplah ini ya, nanti bisa di ini apa? Kalau dulu masih dikasih ini yang ya kayak skripsi ya. Nah, skripsi tesis kalau di kita nanti ada di repository ya. Kalau mau baca skripsi tesis sudah bisa ini. Ini di luar negeri kayak gini. Di luar negeri sudah dikasih open access tesis dan disertasi ya. Jadi coba kita tulis library misalnya, library. Semua library ya, nah, semua. Ya, artinya ya ambil satu aja misalnya mana. Klik yang ya. Di bawah itu mungkin ini library. Pasti ada kalimat library kan ya? Mana? Itu library Kak. Iya. Nah, kalau ini kan bisa diambil. Akses library information. Ada misalnya satu, kalau mau ini ya, kalau mau hanya untuk nulis sama di Google Book mungkin satu. Ini bisa ya, ini disertasi sama tesis ya. Menelusuri buku yang sudah digital, orang luar kan sudah dibayar. Jadi dia tinggal ambil aja. Di Indonesia sudah di repository Win ya, di repository itu ada ya bukunya ya. Ini ya betul kan? Iya. Bapak? Oh videonya ya. Yang jelas ini bisa diambil ya, bisa di-download. Nanti ini ada kalimat library ini bisa diambil, coba klik. Bisa satu aja contoh aja. Yang ini ya. Judul bisa diklik. Nggak bisa bawa. Ini di bawah nih HTTP-nya. Ah ini HTTP ini ya. Iya, kayaknya itu. Atau yang itu. Iya, ini ya. Harus ada ini juga ya. Ini mungkin. Nah itu bisa dulu. Ya. Nah ya, bisa download kan ya? Coba download. Ya artinya sudah mengubah ke digital ya. Oke, ini disertasinya. Sekarang di Indonesia, terus yang tadi Pak. Indonesia repository ya. Indonesia repository kan. Ini ya kalau yang mahasiswa pasti sudah ini kan. Tapi dia biasanya cuma ngasih bab 1, 2, 3-nya tidak boleh. Kalau zaman dulu, bahkan dulu tidak boleh kita buku tesis, deskripsi itu tidak boleh dipegang, tidak boleh dipinjam kan. Sekarang harus ditaruh di internet. Kalau tidak, malah justru nanti ada yang plagiasi itu kan. Tidak terdetek. Jadi semuanya sudah berubah, teknologi itu berubah. Oke, baik, ini repository ya. Terus yang terakhir ada ini Google Book-nya ya. Ya Google Book ini sering ini. Ini toko buku yang dijual, tapi kita hanya numpang baca boleh. Ini kan jual. Nanti dilihat kan bukunya kan. Kalau mau beli silakan, tapi di download tidak bisa. Misalnya coba sejarah peradaban, ya sejarah aja, buku sejarah, ada nggak? Buku-buku kan? Buku biasa. Ya, itu kan sejarah, mungkin sejarah kelas SMA itu kan sudah di ini. Dia numpang jual, kita bisa baca, tapi biasanya ada sebagian yang tidak dimasukkan kan itu kan, tapi tidak bisa di-download deh. Itu Google Book sama dulu ada BOKORG bisa di-download ya. Terus LibGenIS. Nah, paling satu lagi contohnya jurnal ya. Jurnal itu dari Skyhub. Jurnal misalnya ya artikel ya. Nah, artikel luar itu ya di Skyhub yang ngambilnya ya. Ya, tinggal masukkan ininya apa? Kode sama itu. Nah, jadi itu mungkin ya Bapak Ibu, katakanlah itu bagaimana kita menelusur teknologi. Nah, sekarang kalau ditanya bagaimana caranya menelusur teknologi, ya berarti pakai pertama sama seperti kita cari orang, cari alamat. Kalau kita tahu, berarti langsung ke alamatnya kan. Tadi misalnya ruang baca UTACD, langsung ke alamatnya. Sama seperti orang juga, mana rumah Pak Uda di Macan Lindungan, langsung kan. Tapi kalau kita tidak tahu, berarti harus bertanya ya, bertanya di mana Pak, nanya ke RT, nanya ini, kita nanyanya di Google kan, di mana tuh ruang baca itu tadi ya, sama seperti itu ya. Nanti bisa, jadi kalau misalnya seluruh bisa di-upload ya di dalam. Mungkin ini sering Bapak Ibu lakukan, terutama yang masih muda-muda kan ada ya, biasanya sudah tahu duluan, bahkan termasuk Bapak juga termasuk yang ketinggalan. Paling itu ya sementara untuk yang ini ya Pak, mungkin kita bisa kembangkan di pertanyaan Pak Kasam ya. Baik, itu saja mungkin sementara kita saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Mulyadi. Tibalah saatnya kita pada sesi tanya jawab atau diskusi. Saya selaku moderator membuka
ada sekitar 45 menit kurang lebih. Jadi sesi pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya sampai batas waktu Ini berapa, Om? pukul 12.00 waktu Indonesia Barat akan kita tutup. Oke, kita akan buka sesi pertama. 3 penanya, tolong sebutkan nama, kemudian nama institusi. Untuk aspek keadilan barangkali ya, mungkin karena ini kan dari peserta ini ada beberapa peserta yang ada dari komunitas, dari institusi atau lembaga, misalnya dari dinas perpustakaan, kemudian ada dari sekolah seperti itu ya. Mungkin untuk keterwakilan komunitas dulu, satu sebelah kanan, silakan keterwakilan aja. Mungkin nanti kan bisa disampaikan pertanyaan kepada kawan yang mungkin agak mirip-mirip atau supaya karena waktu juga terbatas, mungkin yang dari sekolah pengen juga bertanya seperti itu, yang dari lembaga juga seperti itu. 11. Oke, silakan. Yang mewakili dari komunitas sebelah kanan, sebutkan nama, asal, komunitas atau lembaga. Silakan. Ya, Mbak yang di depan ya, yang kacamata. Silakan. Tolong. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Mulyadi. Tadi kita ada menyinggung bahas tentang akhlak dan Maaf, saya Linda Septiani Sugiarto, biasa dipanggil Cece Linda Pak. Oh iya, panggil Cece Linda aja. Kalau ini kita pertanyaan boleh? Saya dari komunitas literasi buku-buku Linda. Kita menyinggung akhlak dan etika. Sebenarnya kalau kita bahas permasalahan yang ada di Indonesia, itu kan akses buku yang sangat sulit Pak ya. Satu buku ditunggu oleh 90 orang. Sedangkan di negara-negara maju atau Eropa, satu orang bisa mengakses 200 lebih buku dalam 1 tahun. Rata-rata buku yang dibaca oleh negara-negara maju, anggota-anggota negara maju, penduduk negara maju itu 20 buku dalam setahun. Sedangkan di Indonesia, 1 buku aja enggak. Kalau kita tanya ke anak-anak yang sekolah aja deh, pendidikan atau yang mahasiswa, kalau nggak terpaksa nggak baca buku Pak. Iya, kalau ditanya selesai nggak satu buku, belum tentu. Itu yang mengenyam pendidikan, apalagi yang ibu-ibu di pasar atau yang lain yang tidak berkecimpung di dunia akademik. Ya, nah permasalahan kita pertama akses bukunya, karena buku itu nggak ada, yang dilihat nggak ada, yang mau digapai susah, jadi nggak ada minat bacanya. Nah sekarang kita bahas buku fisik dan digital. Sekarang udah ada buku digital yang mempermudah kita atau yang lain sebagainya. Masalahnya yang sekarang adalah buku digital itu lebih rawan, lebih banyak masalahnya daripada buku fisik. Contohnya adalah di etika digital ketika buku itu disebarkan, hak cipta. Yang saya tanyakan adalah bagaimana orang-orang yang underprivileged, nggak punya kemampuan untuk membeli buku, membaca buku dan sebagainya, ingin akses digital, di mana banyak oknum-oknum yang menjual buku dengan e-book 1000 e-book dengan 15.000 misalnya Pak. Ini kan di satu sisi kita mau meningkatkan literasi orang. Sebagai kalau kita pakai sudut pandang seorang negara, sebuah negara, kita adalah negara, kita pengen meningkatkan literasi masyarakat kita. Kita butuh akses buku yang banyak gitu. Kayak Bapak nyinggung tadi Australia atau negara-negara lainnya, mereka yang bayar buku itu jadi penulisnya nggak peduli lagi. That's why akses buku melimpah di sana. Nah sekarang kalau kita pengen akses itu melimpah ruah, didapatin oleh banyak penduduk, mahasiswa dan lain sebagainya, tapi dengan harga yang bisa membuat dunia percetakan hancur atau industri percetakan ini di masa depan ya hilang Pak. Kalau kita semuanya gratis, ya siapa lagi yang mau mencetak buku, siapa lagi yang mau menulis, siapa lagi yang akan berkecimpung di dunia literasi gitu. Nah ini kan dua hal yang bertolak belakang. Sebagai saya lihat background Bapak di S1, S2, S3 ilmu perpustakaan, mungkin ini relevan untuk saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Cece Linda dari komunitas buku Linda. Oke, pertanyaan yang kedua dari sebelah tengah, mungkin dari sekolah. Belum? Yang sebelah kanan? Ini dari kawan-kawan saya semua ini kayaknya sebagian besar. Oke, yang dari tengah dulu. Sebutkan nama, institusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Suli Hidayat. Saya dari Dinas Perpustakaan. Kebetulan saya baru bergabung 1 bulan Pak di Dinas Perpustakaan. Mohon maaf jika nanti pertanyaan saya kurang tepat atau memang tidak sesuai.
Izin bertanya Bapak, Datang sebelum dari dinas mana? terkait dengan buku fisik dan buku digital. Beda bidang. Kalau Abu Epi. bagaimana dari buku fisik itu langsung ke jadi buku digital Pak, yang pertama itu, atau kita langsung menulis ke buku fisik itu bagaimana? Menulis langsung ke buku digital itu Pak? Apakah boleh prosesnya langsung ke buku digital atau dari fisik dulu langsung ke buku digital? Yang kedua, terkait dengan hak cipta Pak. Kalau kita ingin mengambil referensi misal dari buku fisik kan itu jelas Pak, ada bukunya, ada hak ciptanya. Jadi untuk kejelasan bukunya kan kita bisa tahu, itu bisa kita jadikan sebagai referensi. Nah untuk buku digital itu bagaimana Pak? Kita bisa percaya itu bisa kita jadikan referensi gitu Pak. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Penanya yang ketiga, saya berikan kesempatan sebelah kanan. Sepi di sebelah kanan. Ayo, masa kalah dengan yang komunitas? Oke, kalau tidak ada dari sebelah kanan, saya kembalikan ke sebelah kiri. Oke, yang di ujung itu yang di ujung, boleh silakan berdiri. Sebutkan nama dan asal institusi atau lembaga atau komunitas. Silakan. Baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunga Novela Aulia. Saya biasa dipanggil Novel. Saya saat ini sedang belajar di Universitas Sriwijaya, program studi Ilmu Komunikasi bersama rekan-rekan saya di sini dengan prodi yang sama. Di sini saya masih semester 1. Sebelumnya saya izin bertanya. Seperti yang kita ketahui, di era digital ini sudah banyak sekali teknologi yang kadang mendistrak kita tentang literasi. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih cara meningkatkan minat literasi di era digital yang seringkali menjadi distract untuk anak-anak muda seperti kami. Jadi supaya minat literasi kami itu lebih tinggi, kira-kira ada nggak sih saran dari Bapak untuk kami, baik itu dalam bentuk buku fisik ataupun buku digital? Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Mulyadi, ada 3 penanya, masing-masing dari komunitas Buku Linda, kemudian dari Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, dan dari mahasiswi Universitas Sriwijaya jurusan Komunikasi. Bapak yang mencatat pertanyaannya, apakah saya review? Langsung nanti kalau ini saya tanya. Siap, silakan Bapak untuk dijawab. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama dari Cici Linda ya, dari ini. Alhamdulillah tuh kelihatan semangatnya ya, harus dicontoh. Ya, apapun kita semangat dulu gitu ya, semangat itu tetap utama kan. Baik, kalau ditanya tadi terkait dengan apa ya, mungkin bagaimana perubahan dari digital fisik ke digital, kemudian penciptaan ya, kemudian tadi sampai menyinggung misalnya nanti kami penerbit gulung tikar ya, istilahnya pasarannya terganggu gitu ya. Nah itu balik ke begini, kalau tapi ini memang sulit ya, ini sulit. Misalnya saya ngajar otomasi perpustakaan, saya buat aplikasi otomasi perpustakaan. Jadi dulu yang ngajari saya itu saya tanya kan, Pak, kenapa ini Bapak sudah buat program terus dikasihkan dengan orang secara gratis, Bapak dapat uang dari mana gitu kan? Nah, terus dia bilang, Pak Mulyadi, kita itu ilmu dari Tuhan itu gratis, kasihkanlah sama orang-orang gratis. Lah, nanti Bapak dapat dari mana? Lah buktinya kan saya dapat, dia bisa seminar kemana-mana gitu kan. Ini ya, itu mungkin yang saya contoh itu. Nah, saya contoh dengan saya itu. Jadi saya buat buku otomasi, terus siapapun yang ada di kampus, yang di daerah yang mau buat program otomasi perpustakaan yang pakai barcode, pakai apa itu, ini datang ke kampus, temui saya. Tidak ada bayaran apa-apa gitu. Maksudnya karena saya akademisi, memang ilmu harus disebarkan dengan pegangan ilmu itu datangnya gratis, saya dapat gratis, terus saya sebarkan dengan gratis gitu kan. Karena memang dulu saya dapatnya gratis kebetulannya itu kan. Mungkin kalau saya dulu dapatnya beli, mungkin saya juga paling kan biasanya orang itu hanya ini ya,
balas dendam gitu. Sama seperti mahasiswa dengan dosen itu begitu juga. Kalau dia dosen itu kalau dia killer, kalau dia dengan mahasiswanya kejam dalam tanda kutip ya gitu ya, pasti saya sempat memuji satu orang profesor kan. Jadi waktu saya S2 itu dia kalau ngajar dia kan pakai kopiah gitu kan, hadis ngajarnya. Kalau kopiahnya sudah miring gini, nah itu sudah kita nggak berani apa kalau sudah kamu ini gitu. Sudah kayak gitu tuh sudah marah terus kan. Nah itu ternyata ditulis. Saya tanya, Prof kok ilmunya hebat sekali gitu kan? Bagaimana Prof dulu belajarnya? Dia langsung kasih tahu, saya dulu kalau dosen nggak ngasih nilai, saya pakai pisau. Nah jadi kan kadang-kadang ada yang balas dendam gitu kan. Makanya saya dulu alhamdulillah saya dapat secara gratis. Akhirnya saya ajarkan ke mahasiswa-mahasiswa, mungkin di sini juga ada ya mahasiswa saya. Ada ya di perpustakaan ya. Itu saya ajarkan dengan masanya. Dulu ada chip, digital QC, slim, English Light, perkembangan itu saya kasihkan gitu. Nah ternyata juga begitu dengan saya gitu. Jadi akhirnya begitu waktu itu ada di diklat di seberang perpus apa? Diklat seberang perpus asrama iya diklat keagamaan depan perpustakaan daerah ya Pak ya? Iya depan. Nah itu waktu itu ada ini apa? Sudah saya sebar-sebarkan itu yang program-program saya itu kan. Terus ada pelatihan kan, ditanya ini siapa di Palembang yang bisa slim kan waktu itu, Pak Mulyadi kan. Nah disitulah rezekinya. Nah balik kepada penerbit tadi ya. Nah ya memang ini serba ini ya apa ya, ini dilema kan kita. Ada juga bukan hanya penerbit, sesama penerbit pun saling apa namanya merusak pasaran gitu ya. Ada misalnya maaf ya di kampus-kampus yang ilegal, yang bukan ilegal sih, lokal gitu kan. Penerbit itu dia ini Pak pokoknya yang penting bisa saya cetak 2 ISBN-nya ada, kemudian bukunya 2 lembar sekian, harganya cuma berapa, 100.000 gitu kan. Sementara kalau di penerbit mencetak itu dia dihitung per lembar kan, minimal 2.000 eksemplar kita cetak gitu kan. Nah itu kan bagi penerbit kan mematikan pasaran kan, mematikan apa itu dunia ini kan, dunia itu ya. Nah maka sekarang saya juga di Raja Wali itu ada 2 ya, yang sampai sekarang masih ada 1 yang relatif masih berjalan gitu kan. Nah memang dibuat 2 itu ya, ada yang digital, ada yang fisiknya. ISBN-nya pun 2 kalau salah, jadi SNE elektronik sama yang fisik gitu kan. Nah jadi kalau misalnya ditanya ya kalau terkait dengan bagaimana kami nasib para penerbit gitu ya, atau para yang punya di bidang perbukuan gitu ya kan, ya berarti ini harus beradaptasi dengan kondisi. Nah, mungkin kalau misalnya sekarang kan tidak fisik lagi ya, dijual secara digital. Berarti kita harus beralih itu. Yang ini tetaplah dua-duanya. Ini ada yang fisik, ada yang digital. Seperti yang dilakukan oleh para penerbit. Jadi dia membuat buku dijual itu buku digital, termasuk yang saya juga dilihat ini kita beli itu dikasih bukunya e-booknya ya, tapi dia tidak bisa dikopi misalnya kan, keamanannya dibuat lebih ini gitu kan. Berarti kan mungkin yang dunia penerbitan memperbanyak ke arah dengan eranya sekarang kan digital ya, karena kita teknologi itu tidak bisa dibendung, yang hanya kita beradaptasi. Bahkan bukan hanya adaptasi saja, harus bisa melampaui. Kalau adaptasi kan, ini saya tadinya mencetak, kemudian saya buatkan pakai e-book, ini baru adaptasi itu. Kalau melampaui itu di atasnya. Misalnya saya dulu waktu saya bahasa Inggris tidak bisa, bahasa Arab tidak bisa, sementara kuliah di bahasa Inggris, bahasa Arab. Kenapa saya bisa selesai duluan waktu tahun 2020 itu? Saya maafin bukan ini ya, mungkin ceritain aja. Saya dapat beasiswa 5.000 dokter, sesumsel 1 orang, saya alhamdulillah gitu kan. Waktu itu, sombong jadinya, enggak. Tapi ini untuk semangat ya, semangat. Jadi
kumpulkan di Jogja itu 30 orang. Sementara waktu tesnya cuma 2, bahasa Inggris, bahasa Arab. Kenapa saya bisa? Tapi saya ini apa ya, kalau bahasanya itu apa ya? Kalau mungkin teknik ya. Kalau kepintaran, ada orang yang dari pesantren, ada orang dari bahasa Inggrisnya hebat, tapi dia tidak bisa main tekniknya kan. Dikasih waktu 2 jam. Jawaban 200 halaman. Ada 10 pertanyaan bahasa Inggris, 10 terjemah bahasa Inggris, terjemah bahasa Arab, 200 pertanyaan ini umum ya. Nanti waktunya 2 jam. Nah, kalau orang-orang yang dari punya bahasa Inggris bisa selesai itu bagus ininya apa. Tapi begitu waktunya habis, saya main di waktu kan. Jadi pertanyaan jawab dulu yang ini yang bisa, kemudian selesaikan. Tetapi saya ada teknik. Saya dulu kan apa ya? Sebenarnya ini boleh apa enggak ya gitu ya. Jadi begini, ini ada terjemahan, maaf ya kan kita ini ya mungkin udah di luar muslim ya, bahasa Arab. Saya ini ada 1 lembar, setengah lembar bahasa Arab. Saya buat di situ ada ulama, ada bahasa Arab tulisannya ulama. Saya tahu ulama itu tuh. Tapi di sini saya nggak bisa baca. Ulama titik-titik banyak, ada umaro. Nah, umaro itu pemerintah, tahu saya. Terus madrasah. 1, 2, 3 titik udah yang saya tahu. Itu saya larang bahwa pendidikan itu para ulama berhak wajib menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat agar masyarakat cerdas. Kemudian para pimpinan juga ini bisa untuk karena punya kebijakan. Pokoknya diceritakan 3 titik itu lah. Nah seperti itu. Jadi kata orang di sebelah, Pak Mul, kok bahasa Arabnya hebat? Itu teknik ya, teknik itu. Jadi gimana caranya itu ya? Kalau kita mau ngomong, saya juga kadang-kadang dari berapa 4.000 berapa itu dan berapa cuma urutan ke 29 gitu. Tapi ya jadi itu teknik ya. Jadi artinya teknik. Kalau bahasa Inggris masih mending ada banyak itu. Nah artinya melampaui itu seperti itu. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Sementara di Jogja itu bahan untuk belajar itu bahasa Inggris semua. Ada namanya terjemah file. Dulu terjemah file itu kalau menerjemah file kalimatnya itu jika 50 lembar gratis, di atas itu berbayar. Maka saya kalau beradaptasi berarti saya menerjemahkan. Tapi kalau di atas melebihi kalau saya bahasanya tadi melampaui ya, saya pecah dulu tuh 50. Terus saya terjemah, gabungkan jadi 1, selesai ya. Jadi kalau mau baca buku 2, ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Jadi gitu, sampai seperti itu. Jadi kadang-kadang ada teknik-teknik yang itu ya, makanya semuanya saya sudah pakai. Jadi itu namanya cerdas, mungkin cerdas apa ya? Apalagi ditambah orangnya hebat, terus punya teknik yang tidak bukan menjahati ya, tapi itu teknik supaya bagaimana kita selesai gitu kan. Ya baik, jadi terkait dengan itu mungkin ya, jadi adaptasi dengan yang baru. Berarti kan harus alih porsinya mungkin 50% ke yang digitalnya kan, agar kita juga tidak belum kita tidak boleh menyalahkan bahwa ini karena kondisi, kitanya harus ikut ke sana bahkan melampaui. Wah kalau begitu sama seperti orang begini, ada 2 orang orang bekerja di toko mesin cuci kan, suruh ke daerah terang, 2 orang sudah kamu survei dulu kan, berangkat 2 orang terus pulang ke sini, ditanya bagaimana kamu hasilnya surveinya, Pak ini nggak bisa Pak di sana karena tidak ada listrik. Nah lalu kita pakai mesin cuci pakai listrik, tapi yang satu bilang wah ini yang Pak, ini prospek yang bagus. Kenapa? Kita ke sana bawa 2, diesel sama mesin cuci, dua alat itu kita jual ke sana. Nah, jadi begitu kita bisa beradaptasi, tidak bisa kita keadaan dan menyalahkan. Sama seperti mungkin kalau sekarang ya konvensional yang Grab untuk itu tidak bisa kita membendungnya, yang harus ikut dengan kondisi yang baru. Jadi mungkin begitu ya, supaya melampaui, bukan hanya beradaptasi dengan kondisi yang baru, dengan tadi inovasi tadi kan, berarti berbeda. Wah cetaknya di penerbit B saja karena di sana itu mungkin
dari royaltinya dari apa agak ini gitu kan, atau mungkin kita buat gaya penulisannya yang berbeda, tapi artinya kondisi itu kita bisa melampaui, bukan hanya beradaptasi. Mungkin itu Cici Linda ya, yang ininya apa, yang terkait dengan supaya penerbitannya atau di perbukuannya lebih ini lagi apa, lebih maju lagi. Bahkan kita itu tadi sebenarnya kita membaca situasi, jadi bukan hanya mencoba situasi. Atau mungkin tadi diceritakan di Australia di mana, berarti kan kalau sering keluar negeri, nah itulah sebenarnya pengalaman itu dijadikan ini kan, oh di sana kayak gini ininya kan, kita mengadopsi yang seperti orang di luar. Jadi mungkin beradaptasi, bahkan saya mengatakan bukan adaptasi, melampaui. Nah, berusaha untuk melampaui itu bagaimana caranya supaya penerbitannya jangan sampai apa ketinggalan gitu. Oke. Mungkin kalau mau direspon boleh. Silakan. Bagaimana Cici Linda? Cukup Pak? Cukup Pak. Dilanjutkan dengan pertanyaan kedua, silakan Bapak. Ya, baik. Nah, terima kasih ya Cici Linda. Berarti kalau sudah seperti ini, kalau ke UIN ada Pak Mulyadi. Oh, Pak Mulyadi. Jadi sebenarnya kita kumpul sini nih untuk silaturahmi ya. Maksudnya supaya saling kenal. Kalau ke UIN Pak yang ada di acara ini gitu kan. Saya dengan senang hati kita ini ya Pak berbagi pengetahuan. Baik, yang kedua dari Pak Solihin. Siapa Solihin? Pak Sony Hidayat dari Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Perpustakaan ya. Juga tadi sekilas saya tangkap pertanyaannya, bagaimana dengan buku-buku yang digital itu, bagaimana supaya kita anggap bahwa buku itu benar-benar buku yang pantas untuk dijadikan bahasa catatan kaki ya kalau bahasa ini, untuk dijadikan sumber gitu ya. Karena justru malah di kampus itu buku yang akademik itu buku yang ada sumbernya, ada sumbernya. Dan makanya satu yang mungkin yang sekarang yang bisa kita jadikan misalnya skripsi ya, saya bimbing skripsi, sumbernya itu dari buku, karena buku itu ada ISBN-nya. Jadi ada lembaga sertifikat internasional, lembaga untuk yang mengesahkan buku itu, berarti ISBN internasional standar number ya, number book gitu ya. ISBN itu book number ya, berarti yang ada ISBN yang kita anggap itulah yang buku yang punya yang jadikan sumber yang baik gitu kan, untuk ini ya, untuk nulis gitu. Kalau dia tulisan artikel berarti di yang ada ISSN-nya kan, internasional serial number ini ya, serial buku berkalanya kan, ada serial number. Jadi biasanya pastikan dua itu. Tetapi kalau untuk menguatkan, misalnya pakai sumber-sumber lain ya. Karena kita tidak boleh misalnya kita mau rujukan di Google misalnya, atau di istilah kalau sekarang dibuat web ya, ternyata yang buat misalnya anak SD misalnya kan, karena kita tidak ada yang ini. Tapi menurut saya kalau yang dijadikan sumber rujukan itu ya, ada yang primer, ada sekunder itu. Yang primer tadi yang punya serial ISBN-nya ya, karena itu buku yang sudah diakui, karena satu buku itu satu gitu kan, tidak ada yang sama gitu. Jadi itu tanda buku itu yang bisa untuk dijadikan sumber. Tapi kalau misalnya, tapi untuk kalau penguat kan kita ilmu dari mana saja. Bahkan kadang-kadang tulisan orang yang biasa itu lebih ini ya. Bahkan zaman dulu orang-orang tidak memikirkan itu ya, memikirkan sumbernya. Kalau kita nulis pengertian ini menurut si A, si B ya, para tokoh. Zaman dulu kan para ilmuwan kan nulis saja kan, tidak ada sumbernya. Tapi kita anggap juga bisa dianggap sebagai pengetahuan. Biasanya dilihat dari tahun. Kalau yang baru sekarang ini 5 tahun sebelumnya. Gitu. Kalau mau jadikan sumber yang 5 tahun terbitnya gitu kan. Tapi ada yang lama justru lebih kuat kekuatan ininya, kekuatan otentik bukunya itu ada. Misalnya sumber-sumber yang zaman dulu, tokoh-tokoh zaman dulu itu dia lebih kuat juga. Nanti kita bisa lihat. Berarti ini kalau dari 19-an berapa kita terima sebagai sumber yang baik gitu kan. Tapi kalau yang baru-baru itu dia harus punya ISBN itu. Jadi mungkin sekilas itu, nanti kalau ada kemudian terkait dengan hak cipta Pak. Oh iya. Hak cipta buku digital itu seperti apa? Iya, hak cipta juga tadi disinggung oleh Cici Linda juga ya, pada
sudah dibuat. Ya tadi di awal sudah saya sampaikan, kalau buku kan kita cipta buku 60 tahun setelah kita meninggal, kita tidak bisa mengklaim gitu kan hak cipta ya. Tapi kalau misalnya belum, kita bisa nuntut kalau ada orang yang misalnya memanfaatkan tanpa seizin kita gitu kan. Biasanya kalau orang-orang yang sudah terkenal gitu kan, kalau orang-orang yang baru ini mungkin justru malah ini bukunya dibacakan malah seneng kan gitu ya kita ini. Tapi kalau yang kaitannya dengan royalti dan lain sebagainya, nah sekarang itu justru malah dari pihak internetnya ya, dari kalau kita misalnya sekarang ada yang aktif membuat konten ya, konten YouTube ataupun TikTok dan lain sebagainya, itu sudah hak cipta itu dia sudah ini. Saya mau cover lagu sekarang sudah berkurang ya, karena begitu kalimat yang muncul itu ada tulisan melanggar hak cipta gitu kan. Jadi sekarang sudah dibuat oleh sistem yang membuat. Nah, jadi kalau dulu kan kita yang ngawasi, mana buku saya kok di orang itu katanya. Sekarang sudah kita tenang saja mencipta buku nanti, tapi itu masih belum ini ya. Tapi kalau untuk yang medsos itu sudah mulai diterapkan. Kalau kita jangankan itu, hanya background sound saja itu. Kalau kita kan ini di syuting terus mau kita upload gitu kan, soundnya yang tanpa ada suara itu kan, itu sudah pernah itu, apalagi yang ada suara kan. Jadi kita semakin dibatasi untuk hak cipta ini ya. Kita selain buku sama yang ini juga. Kalau yang semuanya kayaknya dia sudah masukkan dengan sistem kalau sekarang kayaknya. Jadi kita tidak lagi kita tidak, kalau orang Indonesia kan susah di ini ya, termasuk saya juga mungkin kita susah untuk jadi pakai sistem itu lah. Ada istilahnya disciplinary power disiplin. Nah, itu sebenarnya kita harus kita buat. Misalnya kita ini di Suwarna Dwipa ini sudah menggunakan disciplinary power ya. Kalau kita masuk ke kamar itu ada kunci pintu. Kalau kita keluar, kalau kita masuk harus dipasang di kan, baru hidup lampunya kan. Ya. Nah, jadi karena orang Indonesia kalau di ini nggak mau, kalau mau keluar rumah matikan lampu itu, maka dia pakai disiplin yang power itu. Jadi dibuat lampu yang nanti kalau kita masuk hidup, kalau kita mau keluar kan bawa pakai lampu kan, berarti kan pasti lampunya dipakai, kuncinya kan mati sendiri ya. Nah itu disciplinary power. Jadi, nah itu juga seperti hak cipta juga seperti itu. Dia membuat power disiplin. Jadi supaya orang itu kita tanpa ada lagi menyuruh-nyuruh, dia dengan sendirinya sudah bisa disiplin sendiri, tidak mau melanggar hak cipta karena sudah, wah ini aku sudah ada tulisan hak ciptanya, nanti bisa kena bisa kena hukum dan kena denda dan lain-lain ya. Nah, jadi mungkin seperti itu Pak ya, untuk hak cipta mereka pakai sistem untuk ininya ya, tapi kalau di aturannya 60 tahun setelah meninggal kita tidak bisa kita menuntut gitu kan. Kalau itu kalau saya baca ya aturan seperti di penerbit juga seperti itu. Jadi ya pengakuan ya, karena itu pengakuan ya, kita kadang-kadang seperti tadi kan dijual harganya 200 atau dibuat di beberapa ini ya, Shopee ada apa itu dengan harga yang jauh berapa persen gitu kan. Ya itu risiko kita tadi, maksudnya tinggal kita mungkin di sini ya, orang-orang yang penulis dan lain sebagainya itu harus punya keikhlasan. Kalau bilang Cici Dina tadi, akhlak tadi mungkin di situ ya. Jadi mungkin kelegowoan hati itu sudah ditanamkan sekarang ya, biarlah kalau paling-paling kalau dipakai, malah justru kita harusnya bersyukur ya biar dipakai orang gitu kan. Mungkin rezeki ada saja dari itu. Mungkin itu ya Pak ya, jadi dengan kaitan dengan kita seperti itu. Bagaimana Pak Soni Hidayat? Mau ditanggapi atau cukup? Cukup. Oke, silakan Pak untuk pertanyaan ketiga dari Novel, mahasiswa Unsri jurusan komunikasi, terkait dengan bagaimana meningkatkan minat baca melalui literasi, kalau tidak salah seperti itu. Iya, di dunia games gitu tadi ya, ada kalimatnya gitu ya. Oh sekarang semester 1 di Unsri ya? Oh, keren ya. Unsri di Neralaya apa di sini? Neralaya. Ya,
saya orang UIN, saya ngakui kami UIN itu nomor 2. Unsri dulu, baru UIN, baru mungkin yang lainnya gitu ya. Jadi kalau yang masuk di Unsri itu udah keren, ya, hebat ya, udah mengalahkan berapa ribu orang gitu. Ya. Terus masuknya Mbak Natal ini di komunikasi. Komunikasi itu yang sangat penting ya, orang bisa mengubah karena komunikasi ya, kalimat Enggak juga sih. gara-gara komunikasi itu bisa penafsiran yang ini, orang yang bisa berkomunikasi kata orang seperti itu ya, yang menguasai dunia, bahkan komunikasi bukan itu, mungkin bahasa dan lain termasuk di sana ya. Nah, jadi sekarang pakai teknologi mungkin ya. Nah, terkait dengan bagaimana para kita supaya giat atau literasi dalam ikut semangat untuk berliterasi, membaca buku dan lain sebagainya di dunia anak muda. Sementara misalnya arus atau media-media lain yang mengganggunya gitu kan belajar. Kadang-kadang memang benar kita ini kan membaca, menulis, biasanya kan memang ada kebutuhan. Kalau para mahasiswa itu membaca pada saat ada tugas kan, begitu ya. Kalau tidak ada tugas, tidak mau membaca ya. Sementara membaca itu mungkin ini ya, paling-paling kalau Mbak Natal ini apa, disamakan kita supaya kita bagaimana para anak muda ini giat membaca gitu ya. Jadi membaca itu sama seperti kita orang makan, begitu ya, orang makan dinikmati gitu kan. Karena tidak hanya kebutuhan, begitu ada tugas baru membaca, itu pasti bacanya juga kan nyari yang pentingnya saja kan. Ini dosa, ini aja yang ini sesuai dengan tugasnya gitu kan. Tapi memang dinikmati dari awal, alur ceritanya seperti apa. Kalau ada yang baca novel gitu ya, bersambung gitu ya, itu ini ya sama seperti apa, kita mengimajinasi, paling-paling itu ya. Pertama buat kita sama seperti orang makan itu ya, maksudnya dinikmati pelan-pelan gitu. Kan kita begitu ya, kalau kata dokter makan itu harus dikunyah 21 kali baru ditelan gitu ya. Kalau kita makan langsung aja kan, apalagi langsung telan. Yang penting jangan lapar gitu kan. Sementara nanti urusan kalau udah masuk urusan ini usus di sini dia bekerja gitu kan. Tapi memang dinikmati. Nah, jadi mungkin begitu. Pertama nikmati bacaan itu. Saya juga belum bisa itu. Saya juga paling pas ada tugas aja gitu. Tapi minimal mulai kita sekarang ini ya. Pertama menikmati bacaan itu, terus kita seperti masuk ke kayak imajinasi itu kan. Kalau kita itu seperti seolah-olah kita masuk, nah itu berusaha mungkin mengimajinasi itu ya. Bacaan itu kita kayak diimajinasikan. Oh iya, kan zaman dulu kan belum ada, kalau sekarang sudah video, gambar gitu ya, nonton suara. Zaman dulu, zaman saya juga dulu mungkin tulisan sama radio saja. Mungkin Bu Kabit juga ya, tanpa radio. Zaman dulu radio itu sudah hebat. Kalau kita nonton bola itu radio ya, oper kiri, tendang gol. Jadi itu seolah-olah kita mendengarkan apa, ikut di sana ya. Nah jadi mungkin imajinasi itu kita juga buatkan. Kalau kita baca, nah kita sudah siap nih, apa nih ceritanya. Nanti bahkan kita lebih, ini bacaannya satu baris, kita bisa apa ya, kayak kita kayak gini maksudnya gitu. Kita sendiri yang mengungkap. Kita membangun apa ya, membangun suasana, mungkin kondisi ya. Jadi seolah-olah kita masuk ke situ. Kalau seperti itu membaca itu mungkin bisa ini ya, bisa kayak dinikmati tadi. Jadi bisa menikmati, kemudian membangun imajinasi. Dua itu saja mungkin bisa jadi ini ya. Sama satu tadi yang terakhir saya sampaikan di awal, membaca menghilangkan kepekunan itu dari awal, mungkin dari sekarang ya, karena nanti itu efek ininya ya. Tetapi kan nanti kalau membuat cerdas, membuat yang lain-lain itu memang sudah ini ya dampaknya kan. Tetapi minimal itu saja, 3 itu ada, kita kayak dia menikmati bacaan itu, kemudian masuk ke dalam imajinasi itu, yang terakhir
Ya mungkin kalau untuk dampak kita bisa berdampak untuk kecerdasan diri. Yang terakhir tadi yang kita bisa kita tidak pikun mungkin itu Pak. Yang jadi utama itu kita bisa bertahan hidup, bertahan menjaga ini kita ya kepala kita yang jadi utama dalam tubuh kita. Mungkin itu Mbak Novel ya. Bagaimana Novel, mau ditanggapi atau cukup? Mungkin sekedar informasi bahwa literasi ini sangat banyak ya, ada 6 literasi dasar dan 3 literasi baru. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kadis. Jadi kalau meningkatkan literasi pastinya sangat Pak, luas, sangat luas sekali. Mungkin yang dalam konteks pada hari ini kita terkait dengan literasi baca tulis, begitu ya Pak narasumber ya. Baik, masih ada waktu sekitar kurang lebih 9 sampai 10 menit. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan dulu. Ya. Silakan, dari tadi cewek semua ya? Ada cowok satu. Silakan yang di depan, karena dulu yang di depan. Sebutkan nama, kemudian asal. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Berjadi dari Komunitas Buku-Buku Linda. Saya merupakan mahasiswa semester 1 jurusan Sistem Informasi. Saya merupakan salah satu siswa SMA di mana SMA-nya itu sendiri menggunakan berbasis digital, di mana belajar menggunakan e-book, lalu menggunakan layar interaktif. Tetapi menurut saya itu kurang efektif, di mana pendapat saya yakin bahwa belajar menggunakan e-book itu dapat mengurangi kreativitas siswa, karena kita tahu bahwa di dalam digital itu sendiri banyak yang ke-distract oleh misalnya ngapain sih kita membaca buku, mending nonton YouTube. Nah itu kadang menurunkan minat baca dari siswa itu sendiri. Nah menurut Bapak nih, bagaimana agar siswa itu agar minat bacanya itu lebih naik ketika memakai e-book itu sendiri. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dari Komunitas Linda ya, Komunitas Linda Muhammad Firjadi ya. Jadi maaf. Cepat sekali anak-anak sekarang itu kalau ngomong, kalau anak-anak yang pintar biasanya ngomongnya cepat banget, tas. Jadi susah disimak bagi yang kami sudah tua. Iya. Silakan Pak Mulyadi untuk ditanggapi atau dijawab. Ya, baik. Muhammad Jody ya. Sistem informasi di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Komputer yang di Bukitnya ya. Tapi itu anak Bapak juga di sini masalahnya. Semester berapa? 1. Iya, sama berarti. Mungkin sekelas jangan-jangan. Mungkin. Ya. Tapi luas ya. Tapi satu fakultas itu ya. Ya, sistem informasi komputer ya. Nah, ya berarti memang teknologi itu termasuk dengan teknologi yang pengetahuan yang memang sudah tepat ya kalau mau di ini kenapa? Karena kita tidak akan lepas dari, bahkan sekarang komputer pindah ke handphone itu kan sebagai miniatur dari komputer juga kan. Alhamdulillah walaupun di kampus di Bukit tapi dia memang bukan politekniknya kan? Ya, kadang-kadang kan begitu anak Bapak juga pokoknya pengen lulus itu yang penting seragam kuningnya gitu. Seragam kuningnya kan di unsrinya ya, kalau di politekniknya masih dilihat sama kawannya sebelah itu ini biasa namanya anak-anak gitu ya. Dan begitu di unsrinya itu dia ada kebanggaan tersendiri kan. Ya. Baik Muhammad. Jadi tadi pemanfaatan media sosial kemudian mengurangi minat baca, sementara benturan tadi ya media-media sosial lain daripada baca mendingan di YouTube misalnya gitu kan. Ya sebenarnya begini, apalagi yang seperti Bapak sampaikan di awal tadi ada barang sebenarnya yang kita pengen itu hasil akhirnya gitu ya, hasil akhirnya entah dia pakai membaca, entah dia pakai video, entah dia pakai audio, hasil akhirnya bisa. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu, orang luar sama orang kita, beda ya. Orang luar itu melihat orang Indonesia itu angkat topi. Maksudnya begini, orang Indonesia, saya dulu
matematik saja itu, belajar kali-kalian itu sampai hafal gitu kan. Orang-orang Indonesia suruh seperti itu, karena kata orang tuanya, kamu harus hafal nanti ya kalau orang luar kan dia pakai alat gitu ya, pakai kalkulator. Zaman dulu kan tidak bisa kan, makanya orang luar dia tidak bisa, kalau keluar dari alat-alat itu tidak bisa kadang-kadang gitu kan. Jadi dia salut dengan orang-orang Indonesia, karena kita memang dididik. Tetapi kenapa mereka lebih maju? Karena mereka ambil yang terpentingnya gitu kan. Misalnya begini, belajar matematik, belajar di jurusan bangunan, dia cuman belajari rumus membuat rumah ini panjang kali lebar berapa nih, itu ya. Dia tuh kalau misalnya contohnya misalnya begini, ada yang ini ada kebun 1 hektar, ada tanah 1 hektar, tolong tanami sawit atau karet lebar ininya 10 batang itu 10 meter, berapa isinya? Ternyata kan itu pakai, kalau kita kan Indonesia hitung dulu kan berapa nih yang tapi orang-orang di sana karena alatnya sudah ada, dia yang penting rumusnya saja, panjang plus 1 kali lebar plus 1 gitu kan. Jadi kalau panjangnya plus 1, lebarnya plus 1 dikali gitu kan. Jadi kalau kita misalnya ada 100 1 hektar 100 kali 100 ya, rumus matematik cuma P kali P plus 1 plus kali lebar plus 1 gitu kan. Kalau kita ini kan untuk apa itu? Ternyata logikanya untuk membuat isi, volume isi kan. Jadi kalau kita coba saya uji 1 hektar, setiap jaraknya, setiap 1 sawit itu ada 10, berapa isinya? Nah kita hitung dulu kan nanti kan. Tapi kalau dia itu tadi, kalau tahu rumus berarti 10 plus 1 dikali 10 plus 1 berapa? 11 kali 11? Iya, 21 batang. Coba kita buktikan ya. Ada tanahnya 1 meter. 1 ya. Berapa sawit yang harus ditanam? 1 meter kan? 1 plus 1 berapa? 1 tambah 1? 2 dikali 2? 4. 1, 2, 3, 4. Ujungnya gitu ya. Jadi itu 2, 3, 4. Sawit sini 1, sini 1, sini 1, sini 1. Udah 4. Kalau kita mau ngitung dulu, jadi ternyata kadang-kadang seperti orang luar itu ini aja rumus yang kita ambil yang pentingnya gitu kan. Sama maaf misalnya ngomong dari saya dulu kursus membongkar komputer dengan di orang-orang dari Chinese ya, yang sukses gitu kan. Saya tanya, Niko gimana kami yang penting bisa membuat komputer itu, bisa memperbaiki komputer itu sudah cukup. Saya tanya kan, aku lagi belajar saya dulu komputer D1 juga di Accounting Accounting, ini program ini gimana? Wah saya kalau itu udah bisa, tapi kalau dia tanya masalah komputer bongkar seperti apa, dia bisa. Jadi dia ambil yang itu, makanya orang-orang kita komputernya rusak ke ini ya. Jadi kadang ada ilmu-ilmu yang ini saja, dia cukup hal-hal yang ininya ada urusan yang lain gitu kan, dia cari yang sangat, kadang-kadang ada juga yang seperti itu. Jadi tadi kalau ditanya harus baca, nanti ada media lain hilang, berarti logikanya sudah di ini saja hasil akhirnya. Coba silakan pakai baca, pakai YouTube, pakai video, mana yang bisa jawabnya gitu aja. Jadi kita sebenarnya dihitung hasil akhirnya gitu ya, hasil akhirnya. Jadi sekarang akhirnya tidak lagi kita menganggap wah ini nanti kalau ada dunia media sosial itu menghilangkan orang yang dunia baca. Tidak. Jadi membaca literasi itu sudah tadi kata Pak Samsudin juga sudah meluas kan. Kemarin kita literasi budaya Pak ya. Literasi budaya, literasi manusia. Apa lagi Pak? Ada 6 Pak ya? Ada literasi digital, numerasi, kemudian finansial, baca tulis, literasi informasi, literasi manusia, literasi data. Ya. Nah, itu ada 6 itu kemarin kita lombakan ya. Nah, termasuk saya kemarin juri literasi budayanya. Stan itu saya, Pak Rafani dan Ibu Cahyo ya. Alhamdulillah dilibatkan. Itu jadi itu tadi hasil akhirnya. Kalau literasi sudah meluas, literasi itu akhirnya menjadikan orang yang kecakapan. Kalau tadi Cici Winda tadi
ya sudah lulus juga ya. Jadi akhirnya bukan hanya membaca, pada akhirnya orang itu bisa jadi cakap dalam bidang apa saja katanya kan. Jadi tidak hanya tadinya hanya membaca, kemudian meluas tadi ke manusianya, ke semua dan yang lain-lainnya gitu ya. Jadi kalau ditanya Pak nanti literasi untuk pembacanya karena media sosial nanti tidak ada minat baca. Justru minat baca sekarang diubah ke minat baca dengan media-media yang baru itu. Nah, bagaimana kita? Wah, sekarang kayaknya pakai seperti tadi misalnya di apa yang film 2 jam itu hanya 10 menit kita nonton sudah bisa alur cerita itu kan. Alur cerita itu sebenarnya penuangan dari bacaan seperti biasanya. Mungkin kalau kita nonton juga sama, tapi mungkin hasilnya lebih alangkah baiknya mungkin lebih komplit ini ya. Tetapi dengan alur cerita itu dengan 20 menit itu kita juga sudah bisa menyampaikan maksud dari alur cerita. Nah, buku juga mungkin seperti itu. Oh, ini satu buku, dia baca sepenuhnya lebih hebat. Tapi ada mungkin dengan kalau misalnya kita meringkas itu ya, meringkas resensi apa ya, meringkas itu juga kan, itu meringkas tuh sama pengembangan sekarang ke alur cerita itu kalau di video. Nah, jadi mungkin Muhammad panggil Jody. Oh iya. Nama artis ya. Tapi bahasanya itu saya tadi begitu menyampaikan apa tadi mau bertanya itu seperti MC apa ya apa namanya pembawa acara ya. Itu kalau ada kita yang intonasinya itu ini ya pernah jadi pembawa juga ya? Sekali ya. Ada ya bisa. Nah itu kalau Bapak bilang apa, coba dikembangkan itu bagus gitu. Saya Bapak dengarnya kayak apa ya, intonasinya kalau digali lagi lebih bagus lagi itu. Baik, mungkin itu ya Pak. Jadi tadi di ini aja Pak. Jadi tidak membuang atau tidak menghilangkan dunia bacanya itu, tapi sekarang dengan media baru itu justru kita adaptasi dengan media baru itu, bahkan mungkin kita membuat dengan media yang baru itu bagaimana supaya hasil akhirnya berhasil memang gitu kan, hasilnya. Tetapi memang kan dari konsepnya memang perubahan, bukan hanya baca, artinya prakteknya pun bukan hanya baca. Jadi begitu, karena artinya kan berubah. Tadinya literasi membaca, berubah bukan hanya baca, prakteknya juga ya harus ikut dengan ininya kan, bukan hanya baca, berarti dengan media-media lain juga sama saja menghasilkan itu. Tapi mungkin kalau lebih baiknya mungkin tadi ya, kalau memang ini membaca lebih bagus, mungkin lebih mendalam. Kalau tadi kan ada maksudnya lebih mendalam gitu kalau kita membaca ininya kan. Tapi minimal hasilnya atau maksud dari buku atau misalnya artikel itu bisa kita ketahui oleh penggunanya. Mungkin itu ya, jadi ya. Kalau ada yang mau ini silakan. Ada yang mau ditambahkan atau ditanggapi? Ya, gimana tadi? Cukup. Izin Pak narasumber, mengingat waktu sudah melewati batas yang telah ditentukan oleh panitia, waktu yang ditentukan itu sampai pukul 12.00. Ini sudah lewat sepertinya. Jadi mohon maaf kepada para peserta, mungkin masih banyak unek-unek ya katakanlah yang ingin ditanyakan, yang ingin dikonfirmasi ke Bapak Dr. Mulyadi sebagai narasumber. Mungkin di lain waktu kalau memang memungkinkan, atau kejar saja ke UIN. kejar saja ke UIN, beliau orang baik. Saya yakin sangat welcome dengan mahasiswa, dengan guru dan sebagainya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, utamanya kepada Bapak Dr. Mulyadi. Banyak ilmu yang kita dapat terkait dengan pemanfaatan buku fisik dan digital di perpustakaan. Tadi banyak bicara panjang lebar terkait dengan bagaimana pemanfaatan, tantangan, solusi, kemudian juga bagaimana menelusuri
buku-buku digital. Nanti sebenarnya waktunya sangat kurang, tetapi memang sudah ditentukan oleh panitia apa boleh buat, itulah yang harus kita lalui. Tanpa terasa kita sudah 2 jam mengikuti kegiatan ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Kita beri aplaus kepada Bapak Dr. Mulyadi. Sebelum saya tutup, karena yang lain tadi pakai pantun, saya coba pakai pantun semua. Awan mendung bakal hujan. Hujan turun, jalan tergenangi. Mari kita kembangkan perpustakaan. Jadi perpustakaan melek teknologi. Terima kasih. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ingatkan nanti ada diskusi bedah buku ya di pukul 13. Jadi jangan pulang dulu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih Pak Samsul. Tepuk tangan Bapak Ibu hadirin untuk Pak Samsul SS dari moderator kita. Dan tentunya kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita Bapak Dr. Mulyadi Emrok. Terima kasih Bapak. Baik, kita baru pertama, ini yang pertama, masih ada 2 narasumber lagi. Kita nanti jam 1 akan melaksanakan bedah buku bersama narasumber keren kita tentunya ya. Baik, ini sudah masuk waktu jam 12, kita masuk ke Isyoma. Kami mohonkan kepada narasumber untuk menikmati makan siang. Didampingi Pak Amir, boleh izin Pak, untuk makan siang sudah disediakan meja ya Bunda ya, di depan meja VIP. Untuk narasumber mohon izin Pak Amir, Pak Panji, Pak Mul, boleh izin Pak Mul, Pak Eko, gimana Pak? Oh Pak Eko sudah di belakang. Oh iya, sudah standby ya. Oke, mohon izin Bapak